A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ini menemukan ya, ada istana kuntilanak yang begitu seram. Sosok siluman tadi tuh. Ya mungkin teman-teman di rumah yang tidak punya sixth sense tidak bisa melihat sebenarnya ruang kerja ini seperti apa. Untuk itu aku minta dengan hormat Gus Saleh bisa digambarkan melalui medium lukisan, karena kita sudah minta Gus untuk membawa beberapa jenis kuas dan juga cat minyak ya Gus ya. Dan sudah ada kanvasnya Gus di sini. Gus nanti kita tinggalkan, kami berempat tinggalkan, kami berikan waktu untuk Gus bisa melukiskan atau menggambarkan dari penglihatannya Gus ini seperti apa ruangan ini ya. Oke, untuk itu kita tinggalin Gus dulu ya, teman-temannya biar Gus bisa fokus. Silakan nih Gus. Siap. Ya, terima kasih Gus. Kita tunggu dulu di sana. Oke, hati-hati ya. Siap. Semangat dating. Yuk. Lagi. Laki. Tidurnya mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya anna istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rusydi famanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Bismillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Ya, ini aku coba untuk melukiskan sosok Ratu Kuntilanak. Ini kalau saya amati ya, hampir bukan hampir ya hampir ratusan ya. Jadi dunia mereka atau istana mereka diisi hampir ratusan sosok kuntilanak yang berwarna-warni. Saya juga melihat dan merasakan bahwa istananya sangat megah ya, cuman nggak terlalu gede.
Ini sosok manifestasi dari tanah kuburan yang dikirim oleh seorang dukun untuk membunuh seorang wanita yang tadi sempat saya ketemukan ada gumpalan tanah yang berkumpul ya, yang sempat masuk ke badannya Mas Nanda. Seperti siluman, badannya binatang ya, wajahnya tapi berbentuk kepala manusia yang begitu sadis, begitu sadis. Ini sosok-sosok kuntilanak yang di belakang daripada ratu yang selalu setia mengikuti kemana aja dia pergi. Bukan hanya puluhan tapi ratusan. Jadi selama beberapa tahun saya observasi gaib, baru ini menemukan ya ada istana kuntilanak yang begitu seram dan sosoknya itu ratusan. Ini aneh banget. Ini pintu daripada gerbang istana yang terbuat dari kayak kayu-kayu tapi kuno-kuno banget gitu. Terus ada sosok dua di sini yang perutnya besar banget. Ini penjaga utama masuk ketika siapapun masuk harus melewatin sosok yang sebagai penunggu dari istana ini. Wajahnya pucat pasi ya, sosok ratu ini. Cantik sih cantik, cuman kalau dilihatkan terus menakutkan akhirnya. Karena ketika saya amati ternyata ada berdarah-darah di leher. Seperti goresan senjata tajam ya, yang ditusukkan ke leher.
Ini sesak napas saya ketika saya ngelukis mahkota daripada Ratu Kuntilanak ya. Sobat. Saya lari, nggak tahu kemana. Ini menunjukkan hati nurani saya lari ke sebelah kiri dan ini aku ngerasa panas. Lokasi ini panas, ya. Benturan ketika saya ngelukis sosok, ya, kiriman dukun, ya. Sosok siluman tadi tuh. Aku ngerasa ketika nyebarin garam, nyebarin tanah kuburan, ini posisinya di sini. Muter dari kanan ke kiri. Ini dilakukan selama 7 hari. 40 hari meninggal. Masya Allah. Saya seperti ada bisikan ya untuk mendoakan karena seorang perempuan itu sembilan tahun yang lalu, tepatnya bulan September terjadi tragedi yang menewaskan karyawan di sini, perempuan dari Jawa. Saya doa semoga rohnya, arwahnya diampuni dosa-dosanya, karena saya digiring ke sini untuk mendoakan. Bukan hanya di Kuak, tapi kita selalu ngambil kebaikan dari kejelekan-kejelekan yang terjadi supaya dia lebih tenang ya di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah Nabi Mustafa. Subhanallah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. Astagfirullah. Ternyata ada benturan ya. Benturan dari Ratu Kuntilanak itu. Terus sosok siluman, saya belum tahu namanya. Saya teruskan ya untuk melukis biar para pemirsa bisa tahu residual energi dan juga sosok-sosok penghuni di gedung tua yang terbengkalai selama 7 tahun. Yuk.
Ini saya lagi gambar istananya ya. Istananya ini kayak warna-warna keemasan gitu. Ini saya lagi menggoreskan di atas kanvas tentang istananya. Istananya ini kalau saya lihat dengan mata batin warnanya keemas-emasan ya. Nggak terlalu besar, cuma diameter dari luasnya sekitar ya 500 meter persegi. Itu posisinya berada di sebelah depan saya daripada gedung ini ya, menjulang sampai ke jalan raya. Jadi posisi daripada istananya itu sebagian di gedung ini dan sebagian di luar di jalan. Ini sosok penjaganya dua, yang perutnya buncit sampai sebesar gajah yang lagi sebesar gajah ya perutnya itu. Dan ini sosok siluman, manifestasi daripada tanah kuburan yang mematikan karena dendam cinta ya, dan juga ekonomi sebenarnya sih. Silumannya berbentuk kayak setengah harimau atau macan. Sosok ratu ini yang menguasai istana bukan milik dari komunitas, tapi ini milik perorangan yang memang ini dia mendirikan istana karena masa lalunya ketika jin korenya berubah jadi kuntilanak, ingin menguasai wilayah itu karena ada dendam dari bangsa manusia dan juga dari bangsa gaib. Oke, mau tanda tangan aja. Selesai. Ini kita bisa saksikan bersama-sama bahwa beliau melukisnya dengan mata tertutup. Gus tampaknya kalau aku lihat secara mata orang awam ya, sudah kelihatan ini berkumpulnya wanita-wanita makhluk halus, tapi di depannya seperti ada sosok yang memang pemimpinnya. Namun saya nggak tahu ini apa, hewan seperti hewan melata. Di belakangnya itu menggambarkan seperti istana. Tapi yang penasaran di depan istana itu apa ya, kayak hewan? Misalnya itu penjaga. Oke.
Oke, Gus, Ya, saya boleh tepuk tangan kan, ini bagus. Harus luar biasa. Mata tertutup tapi Gus bisa melukiskan sebegini indahnya. Oke. Ini aku melihat ada istana, ada hewan melata. Ini apa, Gus? ya. Jadi apa yang Gus lihat sebenarnya dari gambaran lukisan ini, Gus? Yang terjadi atau mungkin yang memang di depan atau di ruangan itu apa yang terjadi? Ya, awalnya saya ngelihat sosok Ratu Kuntilanak ya di istana yang kita tadi sudah observasi di situ. Saya tembus, ternyata ketika saya menembus mata batin untuk bisa menyaksikan secara detail, secara gaib ya, itu ada sosok dua. Ternyata ini yang saya sebutkan tadi, aku salah sedikit mas. Artinya itu nggak punya leher, jadi perutnya itu sampai ke telinga gini nih, perutnya. Oh, langsung. Itu langsung. Jadi tangannya itu nggak tahu di mana, ya kan? Cuman ini sosok perempuan ternyata, yang satunya ini laki-laki, ini perempuan. Jadi saya sempat terkecoh tadi, kira di sana tadi itu laki-laki semua. Ternyata ini sosok seperti sepasang suami istri, cuman sama perutnya sih, ya perutnya sama gede-gede kayak gitu. Nah ini sosok kuntilanak ini yang sebagai ratunya itu memang punya sejarah yang sangat pilu lah di sini. Makanya dia kumpulkan jin-jin korin atau wanita-wanita yang memang sempat jadi di dunia Peliharaan. ya, di peliharaannya itu hampir ratusan ya. Dan ini sosoknya ini berkumpul di belakang. Wajahnya hampir sama semua ya, kayak pucat pasi semua. Dan yang anehnya ini Mas Robi dan Mbak Caca semua ya, Mas Didit dan juga Mas Nanda, matanya itu melotot satu dan putih. Biasanya kalau manusia itu kan hitam di tengah, cuman ini putih. Putih gitu loh, putih. Jadi kebalikan, ini hitam, ini putih dan menonjol ke depan dan sebelah kanan. Itu. Sorry Gus, tadi dia nongol dari ujung situ. Sebelah Iya. kirinya tertutup Karena ya, pas Gus? dia nongol kayak mau ngajakin aku main kan, karena aku tahu kondisi aku lagi nggak bagus. Jadi aku takutnya ketika aku keluar yang lain masuk. Jadi aku coba, dia nongol itu serem banget kan. Aku sempat nanya sama Nanda, jadi bukan sih, aku lagi nggak fokus. Ini yang di leher darah, Mbak. Daerah. Jadi masa lalu yang sangat pilu ya, karena sejarah kehidupannya akhirnya ya seperti itu, kehidupannya seperti ditancap pisau yang di sebelah kanan ya. Kalau dari sini kanan. Cuman agak merembet ke kiri yang ini kan ada di sambungannya ya, tembus. Itu kayak pisau. Cuman anehnya aku baru observasi ya bertahun-tahun lah, puluhan tahun, baru ini ada kuntilanak itu pakai mahkota. Artinya ya memang ada istananya Mungkin gitu. karena dia saat meninggal itu kan meninggalkan kayak rasa dendam sedih yang pilu banget. Jadi energi negatifnya dia itu lebih menguasai daripada positifnya kaligus. Jadi makanya dia Iya, ya makin lama seperti ini putih ya doang nggak? ya, Gus ya? Putih aja. Tapi dia berwarna, ada bajunya tuh seperti udah Ya ini kan pakai kayak dia mengatakan sendiri, mengaku sendiri bahwa saya itu ratunya kayak gitu. Oke, jadi ini baru sekali Gus melihat kuntilanak ternyata ada ratunya. Pakai mahkota. Warna hijau. Nah ini hewan atau apa, Gus? Ini siluman yang tadi sempat saya kejar lagi di situ. Ternyata ini manifestasi atau perwujudan tanah kuburan yang dikirim oleh orang yang disuruh lah, maaf dukun ya, untuk membunuh si wanita. Betul. Itu sekitar 9 tahun yang lalu. Ya. Untuk melukai lah. Melukai yang sempat tadi masuk ke Mas Nanda. Nanda. Anda. Ya. Ini jadi sebenarnya ini hanya perwakilan saja, lebih banyak dari ini ya, Gus ya? Ya, Perempuan banyak. semua. Yang bikin perempuan-perempuan ini berkumpul di sini tuh apa, Gus? Apakah karena memang apa, nyaman atau apa mereka? Jadi kalau kuntilanak biasanya kan hidup sendiri-sendiri, setahu saya. Cuman kalau karena ada sesuatu yang ada sekelompok atau rumah yang itu terjamin ibaratnya, dia kayaknya udah kesini aja, kumpul dari komunitas kuntilanak. Jadi merasa nyaman, merasa ada yang Menaungi. menaungi gitu. Tapi Gus, mohon maaf, mungkin uniknya di sini biasanya makhluk halus itu kalau dia menggunakan aksesoris yang tidak biasa,
biasanya nih, nggak semua, dia pernah menjadi teman, sahabat, atau peliharaan manusia. Bisa jadi. Bisa jadi kayak gitu sih, Dit. Bisa jadi. Iya. Iya. Karena memang manusia kan sering dikasih maaf ya sesajen Nah. itu apa-apa. Itu kan dia juga akhirnya merasa punya, pengen. Iya. Pengen. Karena di bagian depan ini, yang ini jelas peliharaan. Betul. Untuk Ya bikin peliharaan. Ini juga kemungkinan besar, makanya dia bisa mendominasi bahwa dia bisa lebih dominan daripada yang lain dari jenisnya. Energinya lebih Iya, besar ya. betul. Dia lebih Dewa. besar. Meskipun ini wajah aslinya loh sebetulnya. Iya. Cuman kalau dia mendo ibaratnya itu bisa jadi cantik banget. Bisa Iya. kalau lagi goda. Iya, Oh, cantik maka banget. dari itu banyak juga yang kejebak terus mereka bunuh diri di sini ya. Betul. Jadi ada yang Makanya ada di sini ada cerita ada dendam cinta dan dendam kepada manusia dan juga kepada makhluk gaib Iya. sepengetahuan saya. Ada 2 dendam. Betul. Biasanya kan dendam cuma 1. Ini dendam kepada manusia Iya. juga Dan kepada dendam makhluk kepada gaib. gaib. betul. Masya Allah, astagfirullah. Jadi ini posisi si ini tuh maksudnya istananya itu dari sini sampai ke atas itu ya, Gus? Nah, jadi kan diameter atau luasnya itu kalau Sampai saya itu 500 meter persegi lah itu separuh antar 300 meter masuk ke wilayah kantor ini yang 200 meter ke luar. Keluar arah sungai. Lebih banyak ya, lebih banyak ke sini sedikit. Bang Oke. Obi, aku mau tanya sama Gus Alfati. Misalnya ini dikasihkan ke orang lain, apakah ada efeknya atau gimana? Enggak lah ya, Gus. Kan nggak memang dikasih makan. memang kalau lukisan, saya itu kan punya lukisan hampir 1.400 dan galeri itu memang ya akhirnya ya apa ya namanya. Kalau saya dari misalnya observasi di mana di Magelang atau di Jawa atau di Malang, Kalimantan dan Sumatera dan sebagainya, itu sosok lukisan satu pulang jadi 10 Iya. yang ikut, Betul. yang ikut. Wow. Berarti energinya ketarik. Ya ketarik, cuman kalau kita udah komunikasi kita pagerin, kosong ya tetap kosong. Ya. Kosong. Kalau dibiarkan rata-rata ada isinya. Iya, betul. Betul. Mengisi. Betul. Ya kalau berani lelang aja. Itu buat kolektor mungkin, Gus. Ya kalau yang pengen mengoleksi ya atau mungkin kamu kolektor lukisan-lukisan seperti ini silakan ya. Paling auranya sedikit-sedikit mirip ini. Sepanjang perjalanan perjalanan saya bisa bilang spiritualnya seorang Gus ini baru sekali ini beliau melihat ada istana kuntilanak dan bahkan ada pemimpinnya. Betul. Mengenakan mahkota. Berarti opera ini ada pengalaman pertama buat Gus untuk menyaksikan Iya. sesuatu ya. Iya. Terima kasih loh Gus. Siap. Oke teman-teman. Jadi sebenarnya sih yang namanya makhluk gaib apalagi yang mungkin tidak jin yang tidak baik sama kita lah itu ternyata bisa membawa kita kepada keburukan ya, tidak hanya kepada sifat bahkan menghilangkan nyawa kita juga. Betul banget. Jadi kata catat tadi kan kalau misalkan kayak di tempat seperti ini itu jangan bengong, kalau misalkan dalam kesedihan jangan larut-larut. Ya, Caca juga jangan larut ya, Ca. Lagi sedih ya, Ca. Tetap semangat ya karena tipu daya dan muslihat dari jin itu sangatlah tajam. Jin itu Manipulatif. Makanya F apa P? P. P ya. Karena kita orang Sunda ya. Sunda. Oke, Gus. Oke. Makasih banyak. Gus, terima kasih Gus, sehat terus Gus, sukses terus, terima kasih. Ya, Detes Squad jangan sudah lupa mampir. like, subscribe, komen dan kasih tahu ke teman-teman. Share. Ya, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.